السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Setelah kita membahas pada kajian yang lalu, berapa bulan yang lalu itu, masalah fawaid al-amal bis sunnah, faedah-faedah beramal dengan sunnah. Maka kali ini kita mengkaji pasal berikutnya, yaitu qawaid lit-ta'amul ma'as sunnah, kaidah dalam penerapan sunnah. Syekh Al-Barjis rahimahullah menyatakan dalam kitabnya Daruratul Ihtimam Sunnah Nabawiyah, beliau berkata, faslun fi qawaid lit-ta'amul ma'as sunnah, pasal tentang kaidah-kaidah dalam bermuamalah dengan sunnah atau dalam penerapan sunnah. Kaidah yang pertama, yu'amal bis sunnati walau hajarahan nas. Kaidah yang pertama, dikerjakan sunnah walaupun sunnah itu telah ditinggalkan dan dilupakan oleh manusia. Khonifidina azakumullah, tentunya sunnah yang dimaksud adalah semua ajaran Rasulullah SAW, yang wajib maupun yang tidak wajib, yang sifatnya anjuran ataupun yang sifatnya harus, semuanya yang diajarkan dan diperintahkan oleh Rasulullah SAW, maka itu disebut sunnah. Sebagaimana pernah kita pelajari di masjid ini juga pada kajian yang lalu. Dikatakan katsiran ma yahsul 'inda ba'dil muhibbin lis-sunnah taraddud. Seringkali terjadi bagi para pencinta sunnah terjadi keraguan di hati mereka ketika ingin mengerjakan satu sunnah, karena sunnah itu la wujuda laha fi mujtama'ihi, karena sunnah itu belum ada wujudnya di masyarakat dia, sehingga ragu-ragu. Banyak pencinta sunnah yang ketika mau mengerjakan sunnah, dia tengok kanan tengok kiri, gak ada satu orang pun yang mengerjakan sunnah ini. Kalau saya kerjakan, niscaya akan begini, niscaya akan begitu. Yani yadfa'uhu ila dhalika khajal, yakni yang menghalangi dia untuk menerapkan sunnah adalah rasa malu, rasa nggak enak, karena sunnah itu tidak dikenal di kaumnya atau tidak kenal di masyarakatnya. Ala falya'lam haula'i anna ihya'ahum sunnah fi hadhihi al-hala afdal bi adha'afin mudha'afah min al-'amal biha fi mujtama'in mutamassikin bis sunnah. Perlu diketahui bagi mereka dan bagi seluruh kaum muslimin bahwa mengerjakan sunnah yang sudah hilang di masyarakat itu pahalanya berlipat-lipat
berlipat-lipat daripada pahala sunnah yang dikerjakan di masyarakat sunnah. Dia kerjakan sunnah di masyarakat sunnah, dengan dia menghidupkan sunnah di masyarakat yang tidak kenal sunnah, maka yang mengerjakan sunnah ajaran Rasulullah di masyarakat yang tidak menerapkan sama sekali, bahkan tidak kenal sunnah tersebut, maka dia mendapatkan pahala yang lebih. Dan sudah lewat juga hadisnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mengatakan, inna min waraikum ayyamus sabri, sesungguhnya di belakang kalian nanti ada hari-hari sabar. Lil mutamassik fihinna yawma idzin bima antum alaihi ajru 50 minkum. Nanti akan ada hari-hari sabar, hari-hari berat, yang siapa di antara orang yang memegang pada hari itu sunnah Rasulullah, maka dia akan mendapatkan 50 pahala kalian. Ajru 50 minkum, mendapatkan 50 pahala kalian. Kata para sahabat, ya Nabi Allah, awa minhum, ya Rasulullah, barangkali 50 kali mereka. Qala bal minkum, tidak, bahkan 50 kali kalian. Bayangkan 50 kali para sahabat. Ikhwan fillah a'azakumullah. Wa ma ahsana ma qalahu Syekh Sulaiman ibn Sahman fi raddihi ala man ankara sunnata raf'is sauti bidzikri ba'da salam. Sungguh bagus sekali apa yang dikatakan oleh Syekh Sulaiman ibn Sahman ketika dia membantah orang yang mengingkari sunnahnya mengeraskan suara ketika dzikir setelah salam. Setelah salat, maka suaranya tidak diam tapi terdengar kalimatnya. Dia berkata ketika mengingkarinya, falau kana kullu ma turika min as-sunanil qawliyah wal fi'liyah mimma kana ala ahdi Rasulillah SAW mimma tasahala an-nas bi tarkil amal bihi min al-umur allati yuthabu al-insan ala fi'liha wa la yu'aqab ala tarkiha idha akhbara biha mukhbirun annaha sunnatun mahjurah ghairu ma'mulin biha أن المخبر بذلك مشوش على الناس إذا عمل به لانسد باب العلم وأميتت السنن وفي ذلك من المفاسد ما لا يحصيه إلا الله. Kata Syekh Sulaiman bin Sahman, kalau setiap sunnah maturika minas sunan, yang ditinggalkan sunnah-sunnah, apakah sunnah ucapan atau sunnah perbuatan, yang di zaman Rasulullah SAW dikerjakan, yaitu sunnah-sunnah yang tasahalan nasu bitarkil amal bihi, sunnah-sunnah yang manusia meremehkannya, menggampangkannya dari perkara-perkara yang kalau seorang mengerjakannya dia mendapatkan pahala, kalau meninggalkannya dia tidak dosa. Biasanya meremehkan, dan kemudian orang-orang itu dalam keadaan berkata, toh tidak wajib, maka nggak usah dikerjakan lagi, karena kalau dikerjakan dapat risiko, kalau tidak dikerjakan tidak apa-apa, lebih baik tidak mengerjakan, tidak apa-apa. Bahkan masyarakat meremehkan seperti itu, masyarakat muslimin. Bahkan idza akhbara biha mukhbirun annaha sunnatun mahjurah, kalau ada orang yang mengatakan ini sunnah yang ditinggalkan oleh kaum muslimin, maka dikatakan orang ini adalah orang yang membikin kacau manusia, membikin bingung manusia. Kalau semua orang berprinsip sama seperti ini, kata Syekh Sulaiman, lan sadda babul ilmi, akan tertutup pintu ilmu, akan tertutup pintu ilmu. Walaupun dengan kalimat tadi tidak dosa kan, karena itu gak wajib. Jadi kalau nggak dikerjakan juga nggak dosa. Tetapi kalau semuanya nggak ngerjakan, yang tahu pun nggak ngerjakan dengan alasan nggak wajib, dengan alasan masyarakatnya belum umum, belum semua tahu. Kalau semua berprinsip seperti itu, maka pintu ilmu akan tertutup. Wa umitatis sunnah, dan sunnah akan mati. Dan wa fi dzalika mafasid ma la yuhsihi illallah, akan terjadi kerusakan yang tidak bisa menghitungnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah azakumullah. Maka pada prinsip pertama ini, dalam penerapan sunnah semestinya
Justru ketika mereka tidak tahu, justru ketika mereka sudah melupakan, maka kamu kerjakan supaya mereka tahu, supaya masyarakat muslimin tahu. Paling tidak bertanya, ini sunnah apa lagi? Masyarakat yang awam dalam keadaan tidak mengerti sunnah, ketika ada seorang yang punya ilmu, dia tetap tidak mengerjakan yang dia ketahui, maka ilmu tadi tetap tertutup. Tetapi kalau dia mengamalkannya, pasti, kemungkinan besar kalau tidak pasti, orang akan bertanya-tanya, ini ajaran apa lagi? Kan begitu. Ini ajaran apa lagi nih? Ini memang mengada-ngada, kata mereka. Awalnya begitu. Padahal itu adalah pintu ilmu. Pintu ilmu. Kalimat ajaran apa lagi? Itu minta jawaban. Sehingga ketika dikasih keterangan, oh iya, ternyata ada sunnahnya, ada dalilnya. Bahkan dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, bahkan diriwayatkan oleh jamaah, bahkan diriwayatkan dalam keadaan mutawatir. Kenapa kok kita nggak tahu ya? Maka kalimat pertama tadi, walaupun kedengerannya sumbang di telinga, ajaran apa lagi ini? Tapi itu adalah pintu pertama untuk mengetahui ilmu. Kalau nggak pernah dikerjakan, nggak pernah ada yang tanya, aman-aman saja. Dan mereka merasa agama cuma ini. Apa agama? Agama itu adalah sholat, kemudian berbagai macam acara-acara, perayaan-perayaan, selesai. Yang penting kita merayakan ini, merayakan itu, merayakan hari-hari besar Islam, selesai. Mereka nggak ngerti apa itu sunnah demi sunnah. Tetapi ketika dikerjakan oleh seseorang ahlus sunnah, maka muncul pertanyaan mereka, ini ajaran siapa, agama apa, ini apa yang, amalan apa lagi? Sehingga lama-kelamaan mereka akan tahu sunnah demi sunnah. Walaqad sadaqa rahimahullah, sungguh benar ucapan Syekh Sulaiman Ibn Sahman tadi. Kalau setiap orang yang ngerti ilmunya bahwa itu sunnah, tetapi dia nggak ngerjakan, maka ilmu akan tertutup, akan terkubur ilmu sunnah. Semuanya dengan kalimat kita harus bijaksana, bijak sini, bijak situ, bijak sono, bijak kepada semua masyarakat. Sehingga kalau sunnah ini tidak dikenal oleh mereka, jangan dikerjakan. Awas, dikerjakan akan bikin ribut, akan bikin kacau, akan bikin. Digambarkan yang mengerikan. Padahal justru kalau kamu kerjakan, paling tidak tanda tanya besar pada mereka. Itu saja. Dan tanda tanya itu adalah permulaan agar mereka mencari ilmu, cambuk untuk mencari ilmu. Betapa banyak orang awam yang sekarang ini kayak dicambuk. Aduh, saya ini harus belajar. Kenapa kok tiba-tiba kamu bilang harus belajar agama? Saya ini bingung. Itu kelompok ini begini, kelompok itu begitu, kelompok yang satu begini, dan yang ini lagi ajarannya aneh-aneh lagi baru-baru ini. Saya jadi bingung saya. Mana yang ajaran yang benar yang Islam itu? Mulai dia ngaji. Mana hadisnya? Mulai teliti. Mana riwayatnya? Mana dalilnya? Saya nggak mau ikut-ikut dalam keadaan tidak tahu dalilnya. Mulai dapat ilmu dia. Dengan apa? Bilhal, dengan perbuatan. Fa ayu mafsadatin a'zam ala ahli al-Islam was sunnah min mauti sunnah. Dan dikatakan oleh Sulaiman Ibn Sahman tadi, akan terjadi kerusakan besar. Betul beliau rahimahullah. Apakah ada kerusakan yang lebih besar daripada rusaknya agama? Apa ada kerusakan yang lebih besar daripada kerusakan din, kerusakan agama ini? Dan kalau satu sunnah mati, itu artinya satu hukum Islam mati. Kalau satu sunnah dilupakan, berarti satu hukum dari ajaran Allah, ajaran Islam hilang. Kalau kita lihat di awal bahwa yang namanya Islam itu susunan sunnah demi sunnah. Apa itu Islam? Ajaran Nabi. Ajaran Nabi itu kan sunnah demi sunnah. Rasulullah mengajarkan dengan perbuatannya, dengan ucapannya, dengan contohnya. Maka semua yang diajarkan oleh Nabi adalah Islam secara sempurna, kafah. Dan Allah perintahkan udhulu fis silmi kafah, masuklah ke dalam Islam ini secara kafah, secara keseluruhannya. Baik, kalau kemudian satu sunnah ditinggalkan, kemudian yang mau mengerjakan, jangan kerjakan dulu, orang-orang belum tahu itu, nanti mereka ribut, mati. Kedua, jangan. Ketiga, jangan. Mati. Dua, mati. Tiga, mati. Empat. Apa jadinya? Keroak-keroak agamanya. Apakah akan indah kalau keroak-keroak? Tidak sempurna. Ini kurang, sana kurang. Bahkan yang wajib-wajib banyak yang tidak tahu, apalagi yang sunnah-sunnah. Yang wajib-wajib
banyak yang dilupakan oleh masyarakat kaum muslimin, apalagi yang mustahabbat. Dan yang lebih salah lagi adalah orang-orang yang berilmunya dalam keadaan mereka tidak mau menerapkan karena alasan kebijaksanaan. Kita harus lihat sikon dong, sikon yang mereka kan dalam keadaan belum paham, jadi jangan kerjakan dulu. Kapan kerjakannya? Kalau tidak dikerjakan dulu tetapi diajarkan bahwa ini adalah sunnah, baru dia kerjakan, boleh, bagus. Tetapi dalam keadaan jangan kerjakan dulu, jangan kerjakan dulu, tapi terus menerus sampai dia mati. Anak-anaknya juga, bapak saya nggak pernah mengerjakan, apalagi cucu-cucunya, nenek moyang saya nggak pernah mengerjakan. Jangan terjadi apa yang telah terjadi pada orang-orang terdahulu dari kalangan nenek moyang kita. Setiap kita kerjakan sunnah selalu, dari dulu bapak-bapak kita nggak pernah kerjakan itu, karena mereka dulu dalam keadaan tidak menerapkan, sehingga ketika diajarkan sekarang kaget kaum muslimin. Wa qad rawa al-Khatib dalam Faqih wal Mutafaqih, diriwayatkan oleh al-Khatib di dalam kitabnya Al-Faqih wal Mutafaqih, anna Abdullah ibn al-Hasan yakthuru al-julus ila Rabi'ah, bahwa Abdullah bin Hasan sering duduk bersama Rabi'ah. Qala fatadhakaru yawman as-sunan, kemudian mereka pada suatu hari membicarakan tentang sunnah-sunnah Rasul. Faqala rajulun, maka berkata seseorang yang ada di majlis, laisa al-amalu ala hadha, tetapi keadaan kaum muslimin tidak beramal seperti itu, katanya. Qala Abdullah, berkata Abdullah ibn al-Hasan, ara'aita in kathura al-juhal hatta yakunu humul hukam afahumul hujjah ala sunnah. Bagaimana pendapatmu kalau ternyata masyarakat yang terbanyak adalah masyarakat yang bodoh? Apakah mereka yang menghukumi sunnah atau sunnah yang menghukum mereka? Apakah sunnah yang menjadi hukum atau mereka yang menghukumi ala sunnah? Yakni jangan dijadikan dalil amal masyarakat. Ketika orang tadi berkata laisal amal ala hadha, kata orang tadi, tetapi kaum muslimin tidak mengerjakan itu, dalilnya kaum muslimin nggak mengerjakan itu. Jangan dijadikan sebagai dalil kalau masyarakat muslimin nggak mengerjakan, berarti itu bukan agama, berarti itu bukan sunnah. Jangan, karena pada suatu saat nanti, kata beliau, akan terjadi bahwa orang-orang sadu al-juhal, dikuasai atau terbanyak di sana adalah orang-orang bodoh. Kalau yang terbanyak adalah orang-orang bodoh, apakah menjadi hukum? Ternyata kita mengalami masa-masa yang digambarkan oleh beliau, yakni kita melihat masyarakat kebanyakan awam terhadap agamanya. Apakah bisa kita jadikan dalil masyarakat tidak mengerjakan seperti itu? Masyarakat tidak mengerjakan seperti itu. Dari dulu kaum muslimin enggak begitu. Faqala Rabi'ah, ashhadu anna hadha kalamu abna'il anbiya. Saya bersaksi bahwa ucapan orang ini sungguh ucapan seorang dari pengikut para anbiya, pengikut para nabi. Ini ucapan Abdullah bin al-Hasan yang berkata, apakah kalau masyarakat itu dikuasai oleh orang-orang bodoh kemudian bisa menjadi dalil hujah terhadap sunnah, malah sunnah yang dikalahkan oleh keputusan masyarakat? Tidak. Tetapi sunnah harus menjadi hujah ala nas, sunnah yang menjadi hujah terhadap manusia. Wa ma mautus sunnah illa alamatu zuhuril bid'ah wa fushuwiha. Dan matinya sunnah itu tanda-tanda akan munculnya kebid'ahan. Kalau ada kekosongan sesuatu amalan sunnah karena tidak dikerjakan, mereka akan mencari ini pantasnya ada sesuatu di sini, kemudian mereka bikin sendiri. Itulah yang namanya bid'ah. Maka kalau sunnah telah mati atau sebagian sunnah telah mati, maka itu alamatu zuhuril bid'ah wa fushuwiha, tanda-tanda akan munculnya kebid'ahan dan tersebarnya kebid'ahan. Berkata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, ma ya'ti 'alan nasi 'am illa ahdatsu fihi bid'ah wa amatu fihi sunnah hatta tahyal bid'ah wa tamutus sunan. Kata Ibn Abbas, tidak datang kepada manusia 1 tahun pun, yani setiap tahun datang kepada manusia, kecuali pasti akan ada
satu kebid'ahan yang muncul, satu sunnah yang mati. Mereka matikan satu sunnah, muncul satu bid'ah. Dimatikan satu sunnah, muncul satu bid'ah. Hatta tahyal bid'u wa tamutus sunnah. Hingga akhirnya kebid'ahan hidup, sedangkan sunnah-sunnah dalam keadaan mati. Demikian ucapan Ibn Abbas sebagaimana diriwayatkan oleh Ibn Waddah di dalam Al-Bid'ah wan Nahyu anha. Dan dikeluarkan pula riwayatnya oleh Tabrani dan Haythami, dan rawi-rawinya muwaththaqun, yakni terpercaya, bahwasanya mereka meriwayatkan dari Ibn Abbas. Ibn Abbas menyatakan tidak datang satu tahun pun kecuali akan ada sunnah yang mati, akan ada bid'ah yang muncul. Kalau dibiarkan sunnah satu demi satu, berarti Islam berkurang sedikit demi sedikit. Islam yang utuh semakin berkurang, semakin berkurang, semakin berkurang. Wa tarkus sunani yufdi ila adami ma'rifatiha. Dan ditinggalkannya sunnah, ditinggalkannya satu ajaran Nabi, menyebabkan tidak dikenalnya sunnah itu. Sebagaimana terjadi di masyarakat kita. Kalau sudah tidak dikenal, lebih mengerikan lagi. Ketika orang mengerjakannya, dikatakan dia mengada-adakan kebid'ahan, padahal sunnah. Karena mereka tidak kenal. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa yajuzu tarkal mustahab min ghairi an yajuzu i'tiqad tark istihbabih. Boleh meninggalkan sesuatu yang tidak wajib, sesuatu yang sifatnya mustahab, boleh ditinggalkan, tetapi tidak boleh meninggalkan keyakinan kalau itu adalah sunnah. Perhatikan kalimat azim dari Syekhul Islam. Boleh meninggalkan sesuatu yang tidak wajib. Ini sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah nggak wajib, saya nggak ngerjakan, nggak apa-apa. Tetapi kalau engkau tidak yakin itu sunnah, itu haram. Sehingga walaupun meninggalkan sunnah itu, tapi tetap yakin itu sunnah, tetap yakin itu adalah sesuatu yang mustahab, yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, yang mulia, yang akan dapat pahala. Itu agama Islam harus ada. Sehingga yang namanya amal bisunnah ada dua sisi, amal prakteknya dan keyakinannya. Amal prakteknya memang namanya mustahab, itu tidak wajib, sifatnya anjuran, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Tetapi ingat, keyakinannya harus wajib. Kenapa kita wajib meyakini kalau itu sunnah? Karena itu ajaran Rasulullah dengan dalil-dalil yang qat'iyah. Maka dia harus mencintai semua ajaran Rasulullah, harus mencintai semua sunnah-sunnah Rasulullah, dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah pasti baik. Sehingga kalau kita meninggalkan satu sunnah yang tidak wajib tadi, satu mustahab, tapi keyakinan kita itu adalah sunnah, maka ketika melihat orang mengerjakan, kita senang, alhamdulillah fulan mengerjakan. Tetapi apa akibatnya kalau semua meninggalkan, seluruhnya meninggalkan? Oh, enggak wajib, dia tinggalkan. Orang kedua enggak wajib, meninggalkan juga. Sampai sepakat seluruh masyarakat muslimin meninggalkan sesuatu yang mustahab tadi. Apa akibatnya? Akibatnya suatu saat akan hilang pula keyakinan kalau itu sunnah. Kalau sudah kehilangan keyakinan, maka ketika ada orang yang mengerjakan sunnah itu bukan senang, marah. Kamu mengerjakan apa? Ajaran siapa itu? Loh, ini sunnah. Dari dulu kita nggak pernah mengerjakan itu. Loh, kok jadi dalil? Kalian tidak mengerjakan itu kelemahan kalian. Kenapa jadi dalil? Berarti mereka sudah meninggalkan bukan hanya sunnah amalannya dia tinggalkan, tapi i'tiqad, keyakinan kalau itu sunnah yang baik, keyakinan kalau itu sunnah nabawiyah, dia sudah lupa, dia sudah tinggalkan pula. Maka ini yang haram. Kata Syekhul Islam, yajuz tarkal mustahab, boleh meninggalkan sesuatu yang mustahab, min ghairi an yajuzu i'tiqad tark istihbabih. Tidak boleh kita yang boleh meninggalkan yang mustahab, tapi tidak boleh meninggalkan keyakinan kalau itu adalah mustahab, kalau itu adalah sunnah yang disukai, yang dicintai. Wa ma'rifat istihbabihi fardun 'alal kifayah. Maka pengetahuan ilmu tentang disunnahkannya amalan tadi itu fardu kifayah. Apa maknanya fardu kifayah? Kalau ada para ulama yang menerangkan bahwa itu sunnah, ini adalah baik, alhamdulillah. Tetapi kalau seluruhnya diam dan tidak ada yang mengajarkannya, maka seluruhnya dosa.
Karena fardu kifayah seperti jenazah. Kalau sudah ada yang menguburkan sebagiannya, menyolatkan dan menguburkannya cukup. Tapi kalau tidak ada seluruhnya, maka seluruh kaum muslimin dosa. Ini namanya fardu kifayah. Kenapa fardu kifayah? Masalah pengenalan kalau itu sunnah. Li'alla yadhi'u syai'un minad din, agar tidak hilang sedikit pun dari agama ini. Agar agama ini jangan hilang. Kalau tidak ada yang mengetahuinya, nggak ada yang mengajarkannya, nggak ada yang mencontohkan kalau ini sunnah mustahabbah, kalau ini sunnah yang disukai, yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, kalau nggak ada yang membuktikan atau mencontohkannya, maka akan hilang dan akan dilupakan, dan kemudian kaum muslimin tidak kenal lagi, dan akhirnya fardu kifayah tadi hilang, maka dosa seluruhnya. Maka ikhwan fillah azakumullah, kalau melihat ada sesuatu yang dilupakan dari sunnah, maka justru kita semangat untuk menghidupkannya, untuk mengenalkan kepada mereka. Jangan terbalik, ketika nggak ada yang mengerjakan kita malas. Nggak ada yang ngerjakan deh, sendiri, malu saya, nggak enak saya, nanti apa kata orang. Ya paling kata orang cuma tanya, ini ajaran siapa, titik. Kamu tinggal jawab, ajaran Rasulullah dalam hadis sahih, dalam Bukhari, dalam Muslim, dalam Sunan, silakan. Dan itu tersebarnya ilmu, dan itulah yang mencegah dosa yang merata nantinya. Iya kan? Kalau semuanya tidak mengajarkan, akhirnya dosanya pada seluruhnya. Wa rahimallahu Ibnul Qayyim. Semoga Allah merahmati Ibnul Qayyim rahimahullah. Ketika beliau berkata, walau turikatis sunan lil amali la ta'attalat sunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa darasat rusumuha wa afat atharuha. Kalau sunnah-sunnah ditinggalkan oleh kaum muslimin, tidak ada yang mengerjakannya, maka niscaya ajaran Rasulullah akan terbengkalai, akan terlupakan, dan akan hilang sirna, dan bekas-bekasnya pun hilang. Wa kam min amalin qad tarada bi khilafi sunnatus sarihah ala taqadumi zaman ila al-an. Dan betapa banyak amalan-amalan yang dikerjakan, yang dipraktekkan dalam keadaan menyelisihi sunnah. Betapa banyak amalan yang menyelisihi sunnah, sedangkan amalan yang mencocoki sunnah malah tidak dikerjakan. Dan demikian keadaan sepanjang zaman sampai hari ini, kata Ibnu Qayyim. Dan saya tambahkan, bahkan sampai sekarang, wahai Ibnu Qayyim, bertambah parah lagi, bertambah banyak yang hilang dari sunnah-sunnah karena masyarakatnya berpemikiran kalau itu sudah kadung dilupakan, ya sudah, fa'ilam kadung fatarusna, katanya. Kalau sudah kadung teruskan. La haula wala quwata illa billah. Kalau sudah dilupakan, jangan dikerjakan. Kebalik, kalau dilupakan, kerjakan supaya ingat. Kalau sudah mulai dilupakan, maka kerjakanlah, hidupkanlah supaya masyarakat ingat kembali kalau itu adalah sunnah. Bukan justru kalau sudah dalam keadaan ditinggalkan, sudah dilupakan, udahlah, jangan dikerjakan karena mereka sudah tidak kenal lagi di sunnah. Ikhwani fillah azakumullah, itu terbalik. Maka kaidah pertama adalah tetap dikerjakan sunnah walaupun masyarakat dalam keadaan belum mengenalinya. Wa kullu waqtin tutraku sunnah wa yu'mal bi khilafiha. Setiap saat, setiap zaman ditinggalkan satu sunnah dan dikerjakan sesuatu yang selain sunnah, yang bid'ah-bid'ah. Wa yastamirru 'alaiha al-'amal, dan kemudian terus-menerus beramal di atas kebid'ahan-kebid'ahan tadi, sedangkan sunnah ditinggalkan. Fatajid yasiran minas sunnati ma'mulan bihi 'ala naw'i taqsir. Hanya engkau dapati sedikit sekali dari sunnah-sunnah yang dikerjakan, itu pun dalam keadaan tidak sempurna dikerjakannya. Wa khudh ma sya'allah min sunani qad uhmilat. Dan silahkan ambil sebagai contoh beberapa sunnah-sunnah yang ditinggalkan oleh kaum muslimin. Wa uttilal amalu biha jumlatan, yang sudah ditinggalkan secara keseluruhan oleh kaum muslimin, yang kemudian ketika ada orang yang mengerjakannya, mereka terheran-heran. Kemudian lau umila biha man ya'rifuha laqala an-nas turikati sunnah. Kalau ada orang yang mengerjakan sunnah, maka justru mereka mengatakan ini orang meninggalkan sunnah, padahal mengerjakan sunnah. Ini orang mengerjakan bid'ah. Kenapa? Karena sudah terlalu lama mereka melupakannya. Ikhwan fillah azakumullah, banyak contoh-contohnya sesungguhnya. Apa yang ditinggalkan oleh kaum muslimin, di antaranya yang sering kita contohkan tentang masalah apakah
ahful liha, biarkan jenggot, kata Nabi, potonglah kumis. Kemudian ucapan Rasulullah SAW yang mengatakan ma asfala minal ka'baini fa finnar, apalagi ini ancaman dengan neraka, berarti wajib, bukan hanya sunnah. Yang wajib saja sudah banyak yang tidak kenal, bukan karena menentang sunnah, karena mereka tidak kenal dan masyarakatnya nggak tahu, dan orang yang tahunya mengatakan aduh di sini nggak ada yang gini ya, saya nggak ikut lah. Yang tahunya tetap tidak mengerjakan. Dari mana mereka akan paham kalau tidak ada yang mengerjakannya? Tapi kalau ada yang mengerjakannya, paling tidak bertanya pertama kali, ada apa itu orang? Kenapa itu orang? Kok celananya cingkrang begitu? Kenapa dia? Kok semuanya rata? Akan muncul dorongan untuk tanya. Dan itulah awal dari ilmu, adalah tanya. Syifa'ul 'ayyi su'al. Obatnya penyakit bodoh adalah tanya. Khonibina azakumullah. Allah ya ummatal Islam, fi sunnani rasulikum man laha siwakum. Maka Allah, aku peringatkan kalian dengan nama Allah, dengan sunnah-sunnah Rasulullah. Aku peringatkan untuk menjaga sunnah Rasulullah. Siapa lagi selain kalian, wahai kaum muslimin? Siapa lagi selain kalian yang akan menjaga sunnah Rasulullah? Apakah mereka orang-orang kafir yang akan menjaga sunnah di dalam museum-museum mereka? Siapa yang akan menjaga sunnah kalau bukan umat Islam? Dan di antara umat Islam, siapa lagi yang akan menjaga sunnah, menghidupkan sunnah kalau bukan kalian, wahai ahlu sunnah? Ahlu sunnahnya malas-malasan menghidupkan sunnah. Itu ajaib. Kalau kalian yang mengaku ahlu sunnah meninggalkan sunnah, bagaimana orang yang selain kalian? Ahra wa ahra, lebih mungkin lagi mereka meninggalkan. Maka ikhwan fillah azakumullah, fallah ya umatul Islam. Allah wahai umat Islam, siapa lagi selain kalian yang akan menjaga sunnah ini? Dan menjaga sunnah itu adalah dengan menghidupkannya di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin. Ahyuha juhdakum, hidupkanlah dengan sepenuh kemampuan kalian. Wa arsyidun nasa ilal amali biha, dan arahkanlah manusia untuk mengamalkan dengannya. Fa fi unwanil mahabbatil kamilah li Rasulillah, karena di antara tanda-tanda yang paling jelas dari orang yang mencintai Rasulullah adalah mengikuti sunnah-sunnahnya. Tanda kecintaan terhadap Rasulullah adalah mutaba'ah as-sadiqah lahu, adalah mengikutinya dengan sungguh-sungguh kepada beliau, mengikuti sunnah-sunnahnya. Wala yajrimannakum syana'anu al-muta'assibin wala tahwil al-mubtilin wala haysatil awami al-maftunin fa inna sunnatal yawm gharibah. Dan jangan menghalangi kalian permusuhan para orang-orang yang ta'assub dengan aliran sesatnya, dengan pemahaman salahnya. Dan jangan menghalangi kalian berbagai macam ocehan-ocehan orang ahlul batil. Dan jangan menghalangi kalian berbagai macam komentar-komentar orang awam yang terfitnah. Jangan menghalangi kalian untuk menghidupkan sunnah. Hidupkan sunnah. Biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Biarkan. Kalau anjing menggonggong, kamu berhenti, itu anjingnya marah. Ya bodoh dia. Kenapa kamu harus berhenti? Itu anjingnya menggonggong. Apa urusan kita dengan dia? Dia mau menggonggong sekeras apapun, ini jalan bukan jalan dia. Dia bukan penguasa kita, dia bukan polisi. Jadi jangan kamu mendengarkan gonggongan anjing seperti mendengarkan sempritnya polisi. Kamu berhenti. La haula wala quwata illa billah. Maka ikhwan fillah azakumullah, kalau orang itu awam, bodoh, apakah jadi hukum? Ketika mereka mengatakan apa itu? Mereka mengatakan ini adalah ajaran baru, ajaran setan dan seterusnya. Ocehan-ocehan mereka didasari kebodohan mereka. Maka la yajrimannakum syana'anul muta'assibin, jangan menghalangi kalian mereka-mereka orang-orang muta'assib yang memusuhi kalian, mencerca kalian, mengejek kalian. Jangan pedulikan. Jalan terus di atas sunnah, hidupkan sunnah. Suatu saat akan paham bahwa ini adalah sunnah. Karena sunnah itu jelas, dalilnya juga jelas. Ketika mereka membuka buku kitab-kitab sunnah, ternyata ada apa yang dikerjakan oleh fulan. Akan tahu sendiri mereka nanti. Fahiyal yawma fi ashad fa inna sunnah al-yawma gharibah.
Karena sunnah pada hari ini memang asing. Asing di tengah masyarakat muslimin sendiri, apalagi di tengah orang-orang kafir. Di tengah orang-orang muslimin sunnah telah asing. Dan Rasulullah mengatakan bahwa Islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba. Bahwa Islam ini memang datang dalam keadaan asing dan akan kembali asing seperti permulaannya, maka berbahagialah, semoga mendapatkan tuba dalam jannah orang-orang yang asing tadi. Asing karena menghidupkan sunnah, asing karena membela sunnah nabawiyah, karena mempraktekkan, menerapkan ajaran Rasulullah SAW. Maka Rasulullah doakan tuba lil ghuraba, sungguh dia akan mendapatkan tuba dalam jannah para ghuraba. Maka ikhwan fillah azakumullah, kalau asingnya karena menghidupkan sunnah, didoakan oleh Rasulullah SAW. Kalau asingnya karena kesesatan, maka inilah yang paling mengerikan. Man syajja thudha finnar, barang siapa yang menyendiri, dia akan menyendiri dalam neraka. Muawilul hadmi takhdishuha min kulli janib, fahiyal yawma fi asyaddil hajah ila abnaiha al-mukhlisin. Sungguh berbagai macam tikaman-tikaman dari senjata-senjata mereka berupaya untuk memukul dan mematahkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dari seluruh penjuru, dari segala macam penjuru. Fahiyal yaum, maka sunnah hari ini sungguh sangat butuh untuk ada orang-orang yang menghidupkannya, ada orang-orang yang ikhlas untuk mengerjakannya. Alladzina yatahammaluna fi sabilihal masyaq, yaitu orang-orang ikhlas yang dia siap untuk memikul bebannya dalam menghidupkan sunnah. Beban-beban yang akan dihadapinya tentunya ejekan-ejekan, permusuhan-permusuhan. Wa yuthirunaha ala hududhi anfusihim, yaitu orang-orang yang lebih mementingkan sunnah daripada pribadi mereka. Biar pribadi saya diejek, biar saya dalam keadaan dimusuhi, yang penting sunnah dikenal dan hidup di tengah-tengah mereka. Qaiduhum fi dzalika ar-rifq wal-lin, dan mereka dalam keadaan dibimbing oleh ar-rifq wal-lin. Ar-rifq kelembutan, al-lin dalam keadaan yakni tidak kasar tetapi lemah lembut. Wal mujadalah billati hiya ahsan, dan kemudian membantah dengan yang lebih baik. Merekanya sumpah serapah, kitanya dalil. Ajaran apa begitu? Begini segala macam ocehan-ocehan mereka. Jawabannya jangan sama jeleknya. Kamu yang begini, kamu yang begitu, bukan balas-balasan caci maki, tetapi jadiluhum billati hiya ahsan. Bantahlah dengan yang lebih baik, dengan hujjah, dengan dalil bahwa ini sunnah Rasulullah SAW. Ini adalah qala Rasulullah, ini adalah hadis, ini adalah apa yang saya baca dari buku ini, dari kitab ini. Silahkan baca sendiri. Wa sayakunu taufiq halifuhu, dan insyaallah taufik akan bersama mereka. Taufik dari Allah Subhanahu wa taala akan terus mengiringi mereka. Wal aqibatul husna lahum, dan akibat yang baik nanti bagi ahlus sunnah yang menghidupkan sunnah. Mata ma akhlasun niyyah lillah azza wa jalla wahtasabu minhu wahdahu ats-tsawab ala hadzal amal al-jasim, maka kapan mereka mengikhlaskan niat untuk Allah, dia akan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala pahalanya, dan dia akan mendapatkan dari amalan yang besar itu dari Allah Subhanahu wa taala balasannya biidznillah taala. Kita lanjutkan insyaallah pada asar. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. قال المؤلف رحمه الله وما أحوجنا هنا أن نذكرهم بتلك التجربة التي جرت على يد الإمام الشاطبي. Sungguh betapa perlunya kita ingatkan mereka-mereka ini dengan pengalaman yang terjadi pada Imam Asy-Syatibi rahimahullah. Ini orang-orang yang ragu-ragu untuk menghidupkan sunnah dengan alasan bahwa sunnah itu belum dikenal di masyarakat. Ini perlu diingatkan dengan pengalaman Imam Syatibi. Indama aqada al-azm ala ihya sunnah, ketika beliau sudah bertekad untuk menghidupkan sunnah dan untuk memperjuangkan sunnah walaupun diselisihi oleh masyarakat. Bahkan ketika itu dia sudah menduga bahwa dia akan menghadapkan dirinya dengan ancaman kemarahan masyarakat. Wa izra'ihim bihi wa ittihamihi bikulli su', yang akan dituduh dengan berbagai macam tuduhan jelek, tetapi tetap saja al-aqibah lil muttaqin, bahwa akibat yang baik adalah bagi orang-orang yang takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman wala yansurannallah man yansur. Sungguh Allah pasti akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha kuat lagi maha mulia. Orang-orang yang menghidupkan sunnah dan memperjuangkan sunnah dengan lidahnya dan dengan amalannya adalah orang-orang yang membela agama Allah. Orang-orang yang betul-betul memperjuangkan dinullah. Tentunya Allah pasti akan menolongnya. Wala yansurannallah man yansur. Sungguh dengan lam taukid dan nun taukid, yang maknanya tekanan demi tekanan. Sungguh pasti Allah akan membela dan memenangkan orang-orang yang membela agamanya dan menolong agamanya. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, Imam Syatibi menceritakan dalam kitabnya Al-I'tisam, fataraddada an-nazar baina an attabi'a as-sunnah ala syarti mukhalafati ma'tad an-nas. Maka aku berpikir, melihat kembali, mengulang kembali perhatianku dan hitunganku. Kalau aku mengikuti sunnah, konsekuensinya aku akan menyelisihi kebiasaan masyarakat manusia. Fala budda min husuli nahwin mimma hasala li mukhalifil awaid. Maka aku akan mendapatkan dari mereka apa yang biasa didapati oleh orang-orang yang menyelisihi adat istiadat. Ya, ini sudah diduga oleh beliau, sudah dihitung. Kalau saya kerjakan sunnah ini, pasti akan dianggap menyelisihi kebiasaan mereka. Dan kalau dianggap menyelisihi kebiasaan mereka, pasti aku akan mendapatkan kejelekan-kejelekan yang biasa terjadi dan biasa ditimpakan pada orang-orang yang menyelisihi adat istiadat. La siyama idza da'a ahluha annama hum alaihi huwa sunnah la siwaha. Apalagi kalau masyarakat tersebut meyakini, menganggap bahwa apa yang mereka jalani itu adalah sunnah, bukan yang lain. Kebiasaan mereka yang mereka kerjakan, kebiasaan bidah yang mereka kerjakan, mereka anggap itu sunnah. Maka lebih-lebih lagi, pasti dia akan menganggap apa yang aku kerjakan dari sunnah sebagai sesuatu yang menyelisihi agama mereka, menyelisihi ajaran sunnah mereka. Maka tentunya mereka akan lebih keras lagi menentangnya. Illa anna fi dhalikal 'ib ats-tsaqil ma fihi min al-ajri az-jazil. Tetapi di samping beban yang berat ada al-ajrul jazil, ada pahala yang besar yang dihadapi berat, tantangannya berat, tetapi pahalanya yang Allah janjikan sangat besar. Wa baina an attabi'uhum ala syarti mukhalafati sunnah, dan aku bandingkan, kalau aku mengikuti kebiasaan mereka berarti meninggalkan sunnah,
meninggalkan kebiasaan-kebiasaan para salafus saleh dan sunnah-sunnah para ulama ahlus sunnah, ya. Fa'adkhul tahta tarjamatid dhullal, maka niscaya aku akan dicatat di dalam riwayat hidup para tokoh-tokoh sesat. Kalau aku mengikuti mereka, maka akan tercatat di jajaran tokoh-tokoh sesat, bukan di jajaran ahlus sunnah. Aidan billahi min dzalik, dan aku berlindung kepada Allah dari yang demikian. Illa anni uwafiqal mu'tad, hanya saja aku akan dianggap oleh mereka nanti sebagai orang yang mencocoki adat istiadat kaumnya, orang yang bisa bermasyarakat, masya Allah, ya. Wa wa'addu minal mu'alifina la minal mukhalifin, niscaya aku akan dianggap orang-orang yang bisa bersama dengan mereka, bisa akur dengan mereka, bukan orang-orang yang menyelisihi, ya. Fa'raitu, maka aku berpikir, aku bandingkan kedua-duanya. Aku ikut sunnah, pasti aku akan dianggap sebagai orang yang menyelisih adat istiadat, ya. Kalau aku ikut mereka, mungkin aku dianggap sebagai orang yang bisa bermasyarakat, masya Allah, tapi aku berarti orang-orang yang sesat dan akan dicatat sebagai orang-orang yang menyimpang dari sunnah. Fara'aitu annal halaka fi ittiba'is sunnah huwa najah, maka aku berkesimpulan bahwa binasa dalam membela sunnah itulah yang namanya keselamatan. Binasa karena memperjuangkan sunnah, menghidupkan sunnah, itu adalah keselamatan, yakni keselamatan dari kesesatan dan keselamatan dari azab Allah, dari ancaman azab. Wa anna an-nas lan yughnu anni minallahi syai'an, dan bahwasanya manusia enggak akan bisa memberikan kecukupan sedikit pun. Man ardallaha bi sukhtin nas, barang siapa yang membuat Allah ridha walaupun dengan kemarahan manusia, maka Allah akan mencukupinya dari manusia itu. Tetapi barang siapa yang ardan nas bi sukhtillah, barang siapa yang membuat ridha manusia tetapi dengan membuat marah Allah, maka manusia-manusia itu tidak bisa mencukupinya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mana yang dipilih tentunya? Tentunya kita lebih memilih keridhaan Allah. Kalaupun manusia memusuhi, kalaupun manusia menghadapinya dengan berbagai macam kejelekan-kejelekan, Allah akan membelanya dan Allah akan memenangkannya. Fara'aitul halak fi ittiba'is sunnah huwa najah, maka aku melihat bahwa binasa karena mengikuti sunnah itu adalah keselamatan, dan bahwasanya manusia enggak akan bisa mencukupiku, Allah Subhanahu wa taala yang akan mencukupiku. Demikian ikhwan fillah, azakumullah, kaidah yang pertama. Kaidah yang pertama dalam penerapan sunnah adalah terapkanlah walaupun masyarakat belum mengenal. Justru kita semangat menerapkannya agar mereka kenal dan agar mereka tahu. Kaidah tsaniyah, kaidah yang kedua, tubayyinu sunnah wa la yukhasam 'alaiha. Kaidah yang kedua, diterangkan sunnah bukan diperdebatkan. Diterangkan, diajarkan, dijelaskan, dan jangan diperdebatkan. Wal maqsudu bil mukhasama al jadal al mawruth atau al muwarrith lid dhaghain, yakni jangan diperdebatkan dengan perdebatan-perdebatan yang akan membuahkan saling dengki dan seterusnya. Wala syakka anna hadzal jadal iqabun min Allah taala, dan bahwasanya jadal tadi, perdebatan-perdebatan tadi itu adalah memang Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada mereka-mereka yang menyelisih ilmu. Allah balas dengan al-jadal. Walidha qala Nabi SAW fima thabata, Allah yahdik. Walidha qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fima thabata anhu, oleh karena itu Nabi berkata dalam hadis yang sahih yang thabit, ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal, tidaklah sesat satu kaum setelah tadinya mendapatkan petunjuk kecuali Allah berikan kepada mereka jadal. Allah berikan pada mereka perdebatan atau kebiasaan debat, keahlian berdebat. Sehingga jangan heran kelompok-kelompok sesat justru ahli dalam perdebatan. Tidaklah sesat satu kaum, kata Nabi, ma dhalla qaumun ba'da huda kanu alaih illa utul jadal, tidaklah seseorang atau satu kaum sesat dari petunjuk kecuali akan diberi al-jadal, diberi kemampuan berdebat.
Demikian diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lainnya dari Abi Umamah. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, kalau kita berdebat dengan mereka, mereka pintar ngomong. Ahli kalam, mereka pintar membolak-balikan kata, sehingga kamu akan bingung dan kamu akan dianggap kalah. Ikhwan fillah azakumullah, sehingga sunnah tidak perlu diperbandingkan dengan apapun, karena sunnah jelas yang paling baik. Ucapan Rasulullah jelas yang paling baik, dan ahsanul hadi khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik bimbingan adalah bimbingan Rasulullah SAW. Maka jangan dibandingkan dengan yang lain. Orang yang sudah berani membandingkan sunnah Rasulullah dengan ajaran manusia biasa, itu sudah merendahkan ajaran sunnah. Walaupun tujuannya adalah untuk mematahkan hujah-hujah mereka, katanya. Saksikanlah perdebatan antara Sunni dengan Syiah. Mereka akan beradu argumen untuk membandingkan hujah siapa yang lebih kuat. Membandingkan hujah siapa yang lebih kuat. Itu maknanya, coba bandingkan ajaran Rasulullah dengan ajarannya Khomeini, dengan ajarannya para dajjal. Kan begitu, para pendusta. Ayo kita bandingkan. Kurang ajar namanya. Membandingkan sunnah Rasulullah dengan ajarannya orang-orang itu. Itu kurang ajar. Alam tara anna sayfa yanqusu qadruhu idza qila ahaddu minal 'asa. Bukankah pedang menjadi rendah nilainya kalau dikatakan lebih tajam dari kayu? Setelah dibanding-bandingkan antara kayu dengan pedang ini, ternyata pedang ini lebih tajam. Pujian atau celaan? Cercaan. Kenapa cercaan? Karena dibandingkannya dengan kayu. Itu kurang ajar banget. Pedang dibandingkan dengan kayu, Masya Allah, ini pedang lebih tajam dari kayu ini. Orang yang punya pedangnya akan marah. Membandingkan sunnah dengan Syiah, la haula wala quwata illa billah. Membandingkan Al-Quran yang turun dari Allah dengan kalimat-kalimat mereka yang dinamakan Al-Quran. Ini surat wilayah, kata mereka. Ditambahkan dalam Al-Quran surat yang bikinan mereka sendiri. Ditambahkan lagi oleh mereka satu surat khusus, satu ayat dan seterusnya. Maka duduknya saja memperbandingkan antara sunnah dengan Syiah itu sudah kekurang ajaran kepada sunnah. Belum lagi ketika berdebat, yang Syiahnya pintar ngomong, yang ahlu sunnahnya nggak pintar ngomong. Kenapa? Karena memang bukan ahlu sunnah yang sesungguhnya, ahlu sunnah-sunahan. Ya, ini orang yang mengaku ahlu sunnah padahal nggak ngerti manhaj ahlu sunnah. Kalau saja ngerti manhaj ahlu sunnah, dia nggak akan duduk sama Syiah untuk berdebat, nggak akan. Dia berupaya untuk bijaksana, tetapi kan akhirnya penonton mengatakan, kesuwen lama ngomongnya, sana kemari putar-putar, ini tegas Syiah ini hebat dia. Akhirnya penonton terfitnah. Satu lagi ahli sunnah dengan ahli bidah berdebat. Ketika menyampaikan dalil, kata si ahli bidah ini, kamu tahu nggak apa maknanya ini? Tahu maknanya begini. Tahu nggak kedudukannya apa dalam mi'rab? Bingung dia. Jangankan mengi'rab, belajar bahasa Arab aja baru kemarin dia. Orang-orang yang nonton, wah, menang katanya. Si bid'ah ini menang. Tapi apakah dengan kemenangan dalam debat tadi berarti agama dia benar? Tidak. Sunnah itu jangan diperdebatkan. Ajarkan ini sunnah, ini dalilnya, selesai. Nih bukunya dari ahli sunnah. Kamu mau ngikut boleh, nggak ngikut juga nggak apa-apa. Siapa yang mau maksa-maksa? Ini kaidah yang kedua. Jadi kaidah pertama adalah kerjakan sunnah-sunnah itu, walaupun masih langka di negeri kita. Kalau sudah tahu dalilnya jelas, sudah tahu riwayatnya jelas, hidupkan. Yang kedua, jelaskan, jangan diperdebatkan. Itu apa sih ajaran kamu itu? Ini sunnah dari Rasulullah SAW, ini hadisnya demikian. Tapi kan bukankah sebentar, kamu mau ikut boleh, nggak ikut nggak apa-apa. Jangan berdebat, tinggal sebentar, duduk dulu, kita berdebatkan, kita diskusikan. Tidak perlu didiskusikan karena hadisnya sahih, hadisnya jelas, maka silakan kamu diskusi dengan Rasulullah. Saya pergi. Kenapa? Oh, itu bukan ajaran saya. Kenapa saya yang harus berdebat dengan kamu yang mengatakan ini sunnah Rasulullah SAW? Tapi kan bukankah jenggot itu kalau begini, kalau jenggot itu begini? Rasulullah yang mengatakan ahul liha, titik.
Kamu debat dengan dia, saya menyampaikan. Wa ma alaina illa al-balagh. Tidaklah atas kami kecuali menyampaikan. Diterima walhamdulillah wa bihi wa ni'mah. Tidak diterima, urusan kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Urusan saya, ya Allah sudah saya sampaikan. Selesai. Itu urusan saya. Urusan mau ngikut atau tidak ngikut, urusan kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu ngikut, kamu mendapatkan pahalanya. Kalau kamu menentangnya, maka kamu yang akan mendapatkan dosanya dan menanggung akibatnya. Nggak ada kaitannya dengan kita. Maka kaidahnya yang kedua adalah tubayyan sunnah la tukhasam. Dijelaskan sunnah dan jangan diperdebatkan. Wa qad kathurat ibaratul a'immah fi at-tahdhir min al-jadali wa bayani afatih. Dan banyak sekali ucapan-ucapan para ulama yang mengajarkan kita untuk tidak berdebat dan menggambarkan betapa jeleknya perdebatan dan betapa jeleknya akibat dari perdebatan. Khawarij nantang-nantang debat kemana-mana. Mana itu Fulan bin Fulan, ini maksud Luqman Babdu, sini datang debat sini, berani duduk sama saya. Gurunya Syekh Rabi suruh datang. Kalau saya nggak ngerti bahasa Arab, nanti penterjemah yang bicara. La ilaha illallah. Sungguh demi Allah saya dengar kalimat itu dari Halawi Ma'mun, tokoh MMI, tokoh Hizbi Khariji. Suruh syekhnya siapa, Syekh Rabi, suruh datang sini. Saya siap debat sama dia, katanya. Berdebat sama kamu? Kalau saya nggak ngerti bahasa Arab, penterjemah nanti. Loh, nggak ngerti bahasa Arab mau debat Syekh? Lah dari mana kamu mengerti ayat dan hadis, ayat dengan bahasa Arab, hadis dengan bahasa Arab, kitab-kitab para ulama dengan bahasa Arab, sedangkan kamu nggak ngerti bahasa Arab? Kalau demikian nggak akan selesai masalah. Ternyata dilayani oleh beberapa orang yang mengaku ahlu sunnah, padahal juga sejenis dengan hizbi. Berdebat rame. Dua kejadian di Cirebon. Yang pertama berdebat dengan Yusuf Baisa. Yusuf sok bijak, akhirnya penonton mengatakan kalah. Iya, penonton tidak tahu mana yang hak mana yang batil. Lihatnya ini garang, kalimatnya pas terus, ini kalimatnya nggak jelas, pelan dan kalah debat. Ahlu sunnah kalah, katanya Salafi kalah. Salafi nggak mau debat sama mereka. Mereka mau ngikut sunnah silahkan, mau ngikut salaf silahkan, nggak juga nggak apa-apa. Kok Salafi kalah? Ya itu Yusuf Salafi, ngaku Salafi tapi bukan Salafi. Yang kedua, tokohnya As-Sunnah Thahar. Wah, ini lebih seru. Sampai dari mulai pakai mikrofon sampai dimatikan mikrofonnya. Karena dari mulai diskusi sampai debat, kemudian mulai caci makian, mulai sumpah serapah, dimatikan mic-nya, cetek. Habis. Terus itu ribut. Wah, kamu tuding-tudingan. Loh, terus apa faedahnya dengan seperti itu? Khonifidina azakumullah, ajaib. Kamu kalau mau menjalani jalan yang kamu yakini kebenarannya padahal bid'ah, silahkan. Kamu nggak mau memahami, nggak mau mengerti ayat dan hadis yang kita jelaskan, silahkan. Kita hanya menyampaikan kalau kamu mau terima, kalau tidak mau terima tidak apa-apa. Satu lagi Abdul Hakim Abdad, diajak debat sama Persis di Bandung, datang, bukan ditolak, menerima debat. Session pertama, begitu mau session kedua nggak ada, pulang dia. Kata orang-orang Persis, WO, Salafi WO, walk out katanya. Saya sedih dengernya, Salafi WO. Siapa Salafi WO? Itu siapa itu namanya? Siapa itu? Anda bilang Abdul Hakim. Iya itu Hakim Abdad itu. WO itu katanya. La haula wala quwata illa billah. Anda bilang. Kalau Salafi nggak akan duduk berdebat. Nulis kitab silahkan baca, atau nulis buletin silahkan baca. Mau baca syukur nggak juga nggak apa-apa. Kita mendakwahkan kepada kalian, menjelaskan apa yang hak. Kalau kalian mau terima, alhamdulillah. Kalau nggak apa-apa. Kita menerangkan panjang hampir 2 jam di Bandung juga, kajian, bukan debat, kajian 2 jam menjelaskan mestinya kita kembali kepada pemahaman salaf. Ayatnya sekian yang saya bacakan, hadisnya sekian yang saya bacakan. Tiba-tiba si tokoh Persis tadi selesai kajian, kenapa sih harus kembali kepada pemahaman salaf? Kan masing-masing kita juga bisa memahami Al-Quran. Astagfirullahaladzim, capek saya 2 jam berbicara dengan sekian dalil.
dengan sekian hadis, wajibnya kembali kepada pemahaman salaf. Setelah selesai pertanyaannya begitu, sudahlah, kita kan punya otak, punya pikiran, bisa baca, bisa bahasa Arab, kita baca. Kalau tidak bisa bahasa Arab, kita baca terjemahnya, kita pahami sendiri, kan selesai. Kenapa harus kepada pemahaman salaf? Bukan zamannya berbeda? Ana bilang kepada dia, jawabannya 2 jam tadi di rekaman tadi. Inti baca sendiri. Assalamualaikum. Dosen itu, doktor. Apa mau dikata? Mau kita layani perdebatan? Gak perlu buang-buang waktu. Kenapa harus berdebat? Sudah jelas dalilnya, sudah jelas ayatnya dan hadisnya. Sekian bab kita bacakan dari para ulama. Sehingga kalau memang tidak mau, ya sudah. Ada 2 orang manusia, ada yang tidak tahu, tidak mau. Kalau yang tidak tahu, diajari supaya tahu. Tapi kalau tidak mau kita apakan? Ya sudah, nggak mau. Ditawarkan, mau, nggak mau, ya udah. Ya Allah, saya sudah tawarkan, dia nggak mau. Ya Allah, aku berlepas diri. Aku sudah sampaikan dan mereka tidak mau. Sehingga tidak perlu dipaksa-paksa dengan perdebatan-perdebatan. Imam Malik rahimahullah berkata, al-jidal fid din yunashshi'ul mira' wa yudhib bi nuril ilmi minal qalbi wa yuqassi wa yurisud daghan. Kata Imam Malik, perdebatan dalam agama, berbantah-bantahan dalam agama ini akan memunculkan pertikaian, akan menghilangkan cahaya ilmu dari hati, dan akan mengeraskan hati, dan akan melahirkan kedengkian-kedengkian. Demikian kata Imam Malik rahimahullah. Sehingga Imam Malik rahimahullah ketika diajak debat oleh seorang tokoh bid'ah, ta'al ilal hanut, mari kita duduk singgah sebentar di warung itu, ilal hanut, untuk kita berdiskusi. Yani adu argumen. Engkau sampaikan argumenmu dan aku akan sampaikan argumenku. Mana yang lebih kuat argumennya? Kata Imam Malik, kalau aku kalah dalam perdebatan itu, kalau engkau kalah, harus ikut aku. Kalau aku sudah ikut kamu, kemudian ada orang ketiga, ternyata kita debatnya kalah dengan dia, ya harus ikut dia, katanya si orang tadi. Kata Imam Malik, kamu berarti belum yakin dengan agamamu sendiri, masih ditawar-tawarkan, masih dibandingkan dengan ini, pindah ke sana, dibandingkan dengan ini, pindah ke situ. Wallah, kalau kamu belum mendapatkan agamamu yang yakin, cari sendiri. Saya sudah dapat apa yang saya yakini, katanya. Kata Imam Malik, silahkan kalau kamu belum yakin dengan agamamu, cari sendiri. Saya sudah yakin dengan agama saya. Imam Malik rahimahullah kemudian berkata setelah itu dengan kalimat yang terkenal, yaitu kalimat bahwasanya agama ini bukan untuk diperdebatkan, dan barang siapa yang menjadikan agamanya ardan littakhasum, barang siapa yang menjadikan agamanya sebagai ajang perdebatan, kathratut tanaqqul, maka dia akan banyak berpindah-pindah. Sekarang Khawarij, besok jadi Mu'tazilah. Kenapa? Saya habis debat dengan Mu'tazilah kalah, jadi saya Mu'tazilah sekarang. Besok berubah lagi jadi Sufi. Lu kok Sufi sekarang? Iya, kemarin ketika saya berdebat dengan Sufi, ternyata Sufi lebih kuat. Omongannya lebih mantap, saya pindah kepada Sufi. Terus setelah itu besok berubah lagi menjadi aliran lain lagi, jadi Syiah, jadi seterusnya. Kathratut tanaqqul atau aktsarut tanaqqul, akan banyak berpindah-pindah. Barang siapa yang menjadikan agamanya ardan lil khusumat, barang siapa menjadikan agamanya sebagai ajang debat, maka dia akan terus berpindah-pindah. Yang pasti-pasti aja, Al-Quran pasti benar, hadis yang sahih terbukti sahih pasti benar. Pegang Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman yang pasti benar para sahabat, maka kita gali pemahaman para sahabat, selesai. Nggak perlu kita pakai memperdebatkannya, membanding-bandingkan dengan berbagai macam ucapan-ucapan manusia. Fa'ala talibil huda an yubayyana lin-nasi sunnah wa yuqimu 'alaiha al-hujaj, maka seorang talibul huda, pencari hidayah, untuk menjelaskan sunnah ini kepada manusia dan menegakkan hujjah-hujjahnya. Wa yattakhidh sabila dzalik, dan kemudian mengajarkan jalannya atau mengambil jalannya dengan cara uslubul iqna',
dengan cara yang betul-betul memuaskan, dalilnya kuat, hadisnya sahih. Fa in lam yaqbal minhu fama 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin. Kalau tidak diterima, ya sudah. Tidaklah bagi Rasulullah kecuali kewajiban menyampaikan. Maka kita pun tidak ada kewajiban kecuali menyampaikan. Selesai. Berkata Imam Ahmad rahimahullah, akhbir bis sunnah wala tukhasam 'alaiha. Kata Imam Ahmad, kabarkan sunnah, beritakan sunnah, dan jangan diperdebatkan. Berkata Al-Haytham Ibn Jamil, qultu li Malik ibn Anas, ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah, ar-rajul yakunu 'aliman bis sunnah ayujadal anha. Wahai Imam Malik, kalau seseorang dalam keadaan memiliki ilmu tentang sunnah, apakah perlu berdebat membela sunnah? Jawab, la. Walakin yukhbir bis sunnah. Jangan memperdebatkan sunnah, tetapi terangkan sunnah. Kalau diterima, wa illa sakat. Dikatakan fa in qubilat minhu wa illa sakat. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau tidak, diam kamu. Yani pergi. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau tidak, tahal, pergi. Demikian pula Syekh Al-Albani menyatakan, sampaikan sunnah. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau tidak, pergi kamu. Selesai. Nggak mau berarti. Wa hadza kulluhu fil mukhasamatil madmumah. Inilah perdebatan-perdebatan yang tercela, allati tansha anhal mafasid, yang akan membawa berbagai macam kerusakan-kerusakan, yang akan hilang maslahat-maslahatnya. Adapun mujadalah billati hiya ahsan, adapun membantah dengan yang lebih baik, maka itu diperintahkan oleh Allah, wajadilhum billati hiya ahsan. Tentunya yang namanya jadilhum billati hiya ahsan bukan debat kusir, maki-makian, ngotot-ngototan, keras-kerasan suara, bukan itu. Tetapi sampaikan hujjah-hujjahnya, dalil-dalilnya untuk membantah kebatilan. Mereka berbicara batil. Kewajiban Ahlus Sunnah untuk membantah. Kewajiban orang yang berilmu, para ulama, untuk membantah. Maka mereka akan menulis bahwa ucapan ini ucapan batil karena bertentangan dengan ucapan Allah dalam ayat ini, dalam surat ini, bertentangan dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan Ashabus Sunan, dan seterusnya. Yani ini yang namanya jadilhum billati hiya ahsan. Bantahlah mereka, kata Allah, dengan yang lebih baik. Maka kalau ini diperintahkan, fa ni'mahi tubinal haqq wa tahdi as-sabil wa turshid ila mawatinis shawab. Agar manusia dibimbing kepada kebenaran, diajarkan ke jalan yang lurus, dibimbing ke tempat-tempat yang hak. Wa idza hasalatil munadharah fahadari an takuna sababan lisyiqaqi wan niza'. Kalau terjadi munadharah, perdebatan, maka hati-hati. Jangan sampai menjadikan sebab terjadinya pertikaian dan permusuhan dan kebencian dan adawah bainal ikhwan, permusuhan antara saudara sesama muslimin. Wa qalla an takhlu munadharah min hadza, dan seringkali munadharah membawa kepada permusuhan. Nasallahu al-afiyah wassalamah. Berkata Yunus As-Safadi, ma ra'aitu aqala min asy-Syafi'i. Aku tidak pernah melihat orang yang lebih aqil daripada Imam Syafi'i, yang lebih cerdas daripada Imam Syafi'i. Nadhartuhu yauman. Aku pernah mendebat dia pada satu hari, pada satu masalah. Thumma iftaraqna, kemudian kami berpisah. Walaqiyani fa akhadha biyadihi. Pada saat lain Imam Syafi'i bertemu aku, mengambil tanganku dan berkata, ya Aba Musa, ala yastaqim an takuna ikhwanan wa illam nattafiq fi mas'alah. Wahai Aba Musa, tidakkah semestinya kita tetap bersaudara walaupun kita masih belum sependapat dengan masalah yang kemarin? Masalah-masalah fikih. Kalau masalah-masalah fiqhiyah, di antara kita banyak yang berbeda. Ada yang menggerakkan jarinya ketika salat, ketika tahiyat, ada yang tidak. Ada yang sami Allahu liman hamidah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, di atas dada, ada yang tidak. Apakah itu perlu perdebatan kemudian jadi bermusuhan sesama salafi, sesama ahlu sunnah? La. Lihat bagaimana para ulama seperti Imam Syafi'i, ketika setelah berdebat masalah fikih tidak ketemu, tidak selesai, keesokan harinya ketika bertemu, tarik tangannya. Tidakkah semestinya kita tetap bersaudara walaupun berbeda masalah yang kemarin? Ini akal, sangat cerdas Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Wa qala Dhahabi ta'liqan ala hadhihi al-hadithah,
Dan Adz-Dzahabi mengomentari kejadian ini. Qultu hadza yadullu ala kamali aqli hadzal imam. Kata Adz-Dzahabi, ini menunjukkan betapa sempurnanya kecerdasan imam tersebut, Imam Syafi'i. Wa fiqhi nafsih, dan fiqihnya. Fama zalan nudhara ikhtalifun, karena selalu ada setiap orang yang ilmunya hampir sama, sering terjadi perdebatan dan perbedaan pendapat. Wa akhraja Ibnu Abdul Barr fi Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadlih. Disebutkan oleh Ibnu Abdul Barr dalam Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadlih dari Ibnu Abbas Ibni Abdul Azim al-Anbari, qala kuntu 'inda Ahmad bin Hanbal. Aku pernah bersama Ahmad bin Hanbal. Wa ja'ahu Ali ibn al-Madini. Datang kepadanya Ali al-Madini dalam keadaan menaiki kendaraan. Qala fatanadhara, tiba-tiba keduanya berdebat fi mas'alatin fi syahadah. Wartafa'at aswatuhuma, kedua-duanya dalam keadaan suaranya keras. Imam Ahmad dengan Ali al-Madini. Hatta khiftu an yaqa bainahuma jafa, sampai aku, kata Abbas ibn Abdul Azim al-Anbari, aku melihat keduanya berdebat ini, aku takut karena suaranya keras. Wa kana Ahmad yara syahadah wa Ali ya'ba wa yadfa. Falamma arada Ali al-insiraf qama Ahmad fa akhadha bi rikabihi. Ketika Ali al-Madini mau pulang naik kendaraannya, maka Imam Ahmad memegang tali kendaraannya dan menuntunkannya. Yani selesai pembicaraan perdebatan masalah fikih, dia duduk membantu saudaranya memegangkan kendali kudanya atau kendali kendaraannya. Ini khonibina azakumullah, mereka para ulama berbeda pendapat dalam masalah fikih, wajar. Tapi mereka tetap dalam keadaan ukhuwah, dalam keadaan bersaudara. Karena apa yang jadi perbedaan di kalangan mereka dalam masalah ijtihadiyah. Berbeda dengan pertikaian antara ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah, atau lebih tepatnya antara orang yang berjalan di atas sunnah dan orang yang berjalan di jalan sesat. Tentunya ini beda. Tidak bisa kemudian kita bersaudara dengan kelompok sesat. Tetapi kalau perbedaan masalah fiqh ijtihadiyah yang para ulama kibar juga masih berbeda pendapat, maka semestinya kita seperti Imam Syafi'i, menarik tangan orang yang berbeda dengan kita yang kemarin berdebat. Tidak akan sebaiknya kita bersaudara walaupun kita beda pendapat. Atau seperti Imam Ahmad memegang kendali kuda seorang yang berbeda pendapat dengan dirinya dalam masalah fiqh. Qala Syekhul Islam, wa qad kana al-ulama min as-sahaba wat tabi'in wa man ba'dahum idza tanaza'u fil amri ittaba'u amra Allah. Dan sejak dulu para ulama dari para sahabat, para tabi'in dan yang setelah mereka, ketika mereka bertikai, berselisih pendapat, maka mereka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kalian berselisih, bertikai dalam satu masalah, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Wa kanu yatanadharuna fil mas'alah munadharah, musyawarah wa munasahah. Maka terjadi di kalangan mereka sejak dulu perbedaan pendapat, diskusi terjadi. Bukan tidak terjadi perbedaan-perbedaan tersebut, tetapi yang terjadi di antara mereka adalah musyawarah, bukan perdebatan saling memusuhi, saling memaki, tetapi yang terjadi adalah munadharah, musyawarah, munasahah, saling menasehati, saling memberikan hujjah, memberikan ilmu. Wa rubbama ikhtalafa qauluhum fil mas'alah, dan bisa jadi pada akhirnya ada sesuatu yang tetap berbeda di antara mereka dalam masalah ilmiah, tetapi ma'a baqa'il ulfah, dalam keadaan tetap mereka bersaudara, wal ismah, dalam tetap mereka menjaga, saling menjaga dan menjaga ukhuwah dalam agama. Nah, man khalafal kitab al-mustabin, iya, beda dengan orang-orang yang menyelisihi Al-Quran yang terang-terangan, menyelisihi sunnah terang-terangan, dikasih Quran, dikasih hadis, tidak mau. Ini jelas beda. Tapi ulama-ulama tadi sama-sama berpegang dengan Quran, sama-sama berpegang dengan sunnah, kemudian sama-sama menggali dari salaf, dari para sahabat. Tiba-tiba ada selisih paham di kalangan mereka, maka itulah yang kemudian mereka walaupun berbeda pendapat dalam masalah ijtihadiyah, mereka tetap ukhuwah. Amma man khalafal kitab al-mustabin was sunnatil mustafidah wa ma ajma' alaihi salaful ummah, adapun orang yang menyelisihi kitab yang jelas, menyelisihi sunnah yang diriwayatkan oleh sekian riwayat yang sahih, atau menyelisihi ijma', kesepakatan seluruh para ulama, yakni menyelisihi dengan penyelisihan yang tidak dimaklumi,
tidak bisa dimaklumi. Fahadha yu'amal bima yu'amal ahlul bid'ah, maka yang demikian diperlakukan orang ini seperti kita memperlakukan kelompok-kelompok sesat. Wa qad na'a Syekhul Islam rahimahullah ala ulaika alladziina yata'assabun, dan Syekhul Islam telah memberitakan kematian, berita sedih tentang kematian mereka, orang-orang yang muta'assibin, orang yang ta'assub lima yarawnahu minas sunanil istihadiyah wa yu'aduna man khalafahum fiha. Orang-orang ta'assub yang berpegang dengan apa yang dia punya dan kemudian memusuhi semua orang yang menyelisihinya. Faqala wa amma ta'assub, kata Syekhul Islam, adapun ta'assub kepada satu masalah dan sejenisnya, famin sya'airil furqah wal ikhtilaf, maka itu adalah syiar-syiar perpecahan, itu tanda-tanda perpecahan, alladzi nuhina anhu, yang kita dilarang daripadanya. Idda'i lidzalika huwa tarjihu sya'airil muftariqah bainal ummah, karena orang yang ta'assub dengan pendapatnya, maka orang ini adalah orang yang dalam keadaan mengibarkan syiar permusuhan, perpecahan di kalangan kaum muslimin. Wa illa fahadhil masail min akhafi masalil khilaf jiddan, karena masalah-masalah istihadiyah adalah masalah-masalah yang bisa kita memaklumi kalau ada perbedaan. Kenapa harus ta'assub? Urusan yang begitu, urusan yang masalah istihadiyah sampai menjadi permusuhan, sampai berkelahi, sampai saling bakar-membakar. Pulang ke pondoknya, hilang pondoknya, sudah habis dibakar. Di Pakistan begitu. Kenapa? Karena dia bukan mazhab Ahnaf, bukan mazhab Hanafi. Membangun pondok tidak bermadhab dengan mazhabnya Hanafiyah, mazhabnya Ahnaf. Ini cerita seorang dari Sri Lanka kepada saya dengan bapak saya yang bangun. Berangkat pagi mau ke pondoknya, ke sekolahannya, sudah rata dengan tanah. Na'udzubillah, ta'assub. Seakan-akan muslim harus Hanafi. Nanti yang di Indonesianya muslim harus Syafi'i. Nanti yang di tempat lainnya harus Hanbali. Siapa bilang harus taklid, harus ta'assub? Kita mengambil dari mereka para ulama, tapi kita mentarjih mana dalil-dalil yang lebih kuat di antara mereka. Kita tidak perlu menambah pendapat baru dari diri pribadi. Kita orang-orang yang bodoh. Kita mengambil dari mereka para ulama, dilihat mana yang lebih rajih. Kamu ini kadang ikut Syafi'i, kadang ikut Imam Ahmad. Kamu ini madhabnya apa? Saya madhabnya sunnah. Kalau ada sunnah nabawiyah sahihah, saya akan ikut. Apakah Syafi'iyan atau Hambaliyan ataupun Malikiyan. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalatu wal afiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sebaiknya salafiyun bersikap dalam keadaan minoritas tengah-tengah hizbiyun, dalam keadaan terfitnah, dituduh sesat dan memecah belah agama? Apa yang sebaiknya dilakukan? Bersabar dan diam atau mencoba membela diri? Kalau maknanya membela diri itu berdebat, tidak perlu. Tapi kalau maknanya membela diri itu artinya menerangkan yang hak dengan apa yang kamu bisa, bukan dengan berdebat. Apakah kamu dengan menyebarkan pada mereka buletin-buletin atau memberitahukan buku pada mereka, atau kalau kamu dalam keadaan khawatir diajak debat, sudah kamu pahami syariat Islam ini kamu kerjakan untuk dirimu. Nah, di masjid yang DKM-nya adalah hizbiyun, di kalangan khawarij, membagi-bagikan fotokopi buku mengidentifikasi neo khawarij sebagai jelek-jelek mayat di kolong langit. Rencananya akan saya bagikan secara bertahap tiap Jumat, tetapi setelah bagikan edisi pertama sudah dilarang oleh DKM. Ya jelas dilarang karena mereka hizbi. Terus membagikan kembali lanjut dari fotokopi tersebut. Bagaimana jawaban Ustaz? Nah, ya kalau tidak mau ya sudah, jangan dipaksa. Nah, bagikan di luar masjid tersebut, tempat lain. Bagikan tempat lain, banyak kaum muslimin yang perlu. Banyak kaum muslimin yang perlu. Jangan kamu ngoyo maksa-maksa pada mereka yang tidak mau, karena yang mau banyak. Nah,